Nanti malam, saat suara dunia mulai pelan, saat lampu dipadamkan, dan keberanian diuji oleh gelapnya pikiran sendiri. Selamat datang di nanti malam, tempat di mana cerita bukan sekadar cerita, tapi jejak-jejak rahasia yang sengaja dikubur, ritual yang tidak pernah tercatat, dan perjanjian yang seharusnya tak pernah dibuat oleh manusia. Malam ini, kami tidak akan mengajak kalian ke rumah kosong biasa, bukan pula sekadar kisah penampakan. Yang akan kalian dengar adalah sebuah rahasia keluarga, rahasia tentang kekayaan yang lahir dari pengorbanan, tentang umur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tentang sebuah gunung yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menyimpan jiwa-jiwa yang dijual secara sadar, di balik wajah keluarga yang terlihat sempurna. Tersenyum rapi di foto-foto lama, ternyata tersembunyi sebuah kesepakatan mematikan. Kesepakatan yang tidak ditandatangani dengan tinta, melainkan dengan sisa umur manusia. Gunung Kawi, bagi sebagian orang, adalah tempat mencari harapan. Namun bagi mereka yang salah melangkah, gunung ini adalah tempat di mana waktu bisa dicuri, usia bisa dipindahkan, dan kematian bisa ditunda, dengan harga yang tak pernah murah. Karena dalam pesugihan jual umur, yang menjadi kaya bukan hanya harta, melainkan penderitaan yang diwariskan dari darah ke darah. Anak menjadi jaminan, keluarga menjadi tumbal, dan ketika perjanjian berakhir, yang tersisa hanyalah penyesalan dan makhluk yang datang untuk menagih. Jadi sebelum kalian melanjutkan cerita ini, pastikan pintu sudah terkunci, lampu sudah diredupkan, dan hati kalian cukup kuat untuk mendengar kebenaran, karena kisah yang akan kalian dengar nanti malam bukan hanya tentang pesugihan, tapi tentang keluarga yang menjual masa depan mereka sendiri. Inilah kisah pesugihan jual umur Gunung Kawi. Sebuah cerita yang mungkin tidak ingin kalian alami, tapi sudah terlanjur terjadi. Dan ingat, tidak semua yang kaya itu beruntung. Sebagian dari mereka hanya belum dibayar lunas. Tidak ada seorang pun di desa itu yang bisa menyangkal satu hal. Keluarga Pak Darso adalah keluarga paling sempurna yang pernah mereka lihat. Jika pagi datang dan kabut masih menggantung rendah di antara sawah, rumah besar di ujung jalan desa, itu selalu menjadi yang pertama tersentuh cahaya matahari. Dindingnya tinggi, catnya bersih, halamannya luas dan rapi, dengan pohon mangga tua yang selalu berbuah lebat tanpa mengenal musim. Dari luar saja, rumah itu seperti berdiri terpisah dari dunia sekitar, terlalu megah untuk ukuran desa, terlalu hidup untuk disebut biasa. Pak Darso dikenal sebagai pengusaha sukses. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan usahanya mulai berkembang, atau dari mana modal awalnya berasal. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal. Apapun yang disentuh Pak Darso selalu berhasil. Dari usaha kayu, hasil bumi, hingga simpan pinjam, semuanya mengalir lancar seperti air yang tak pernah surut. Setiap panen, setiap proyek, setiap kerja, sama. Namanya selalu disebut sebagai contoh keberhasilan. Bahkan, kepala desa pun kerap datang meminta saran. Meski usianya lebih tua dan jabatannya lebih tinggi, yang membuat orang semakin kagum adalah sikap Pak Darso sendiri. Ia ramah, murah senyum, tutur katanya halus, dan tidak pernah menunjukkan kesombongan. Jika bertemu warga di jalan, ia selalu menyapa lebih dulu. Jika ada tetangga yang kesusahan, bantuan datang tanpa diminta. Sumbangan untuk masjid, kegiatan desa, hingga biaya pengobatan warga miskin, namanya selalu tercatat paling atas. Di mata orang-orang, Pak Darso bukan hanya kaya, ia seperti jawaban dari doa banyak orang. Istrinya, Bu Ratna, tak kalah menjadi bahan pembicaraan. Wajahnya ayu, kulitnya bersih, sorot matanya tenang. Ia selalu tampil sederhana, kebaya polos atau daster rapi, rambut disanggul tanpa perhiasan berlebihan. Namun entah mengapa, setiap kali ia lewat, orang-orang selalu menoleh dua kali. Pada dirinya yang sulit dijelaskan bukan sekadar cantik, tapi seperti memancarkan ketenangan yang tidak wajar. Seolah waktu berjalan lebih lambat ketika menyentuh tubuhnya. Mereka memiliki 3 anak. Anak sulung yang pendiam dan bertanggung jawab, anak kedua yang ceria dan mudah bergaul, serta si bungsu yang masih kecil, lincah, dan selalu ingin tahu. Ketiganya terlihat sehat, cerdas, dan sopan. Tidak pernah terdengar kabar anak-anak itu membuat masalah. Prestasi sekolah mereka baik, tutur katanya halus, dan sikapnya selalu menunduk hormat kepada orang yang lebih tua.
Banyak orang tua di desa diam-diam berdoa agar anak mereka bisa seperti anak-anak Pak Darso. Setiap sore, pemandangan yang sama selalu terulang. Pak Darso pulang dari urusan kerja, mobilnya berhenti tepat di depan pagar besi hitam yang perlahan terbuka. Anak-anak berlari menyambut. Bu Ratna berdiri di teras dengan senyum lembut. Dari luar pagar, warga yang lewat sering melihat momen itu keluarga utuh, rapi, hangat. Seperti adegan yang sengaja dipertontonkan, agar semua orang tahu, beginilah seharusnya hidup berjalan. Namun, justru dari kesempurnaan itulah bisikan-bisikan mulai muncul. Awalnya hanya obrolan ringan di warung kopi. Ada yang berkata, Pak Darso sudah lama tidak berubah. Ada yang tertawa kecil sambil berkata, loh, aku ketemu dia 10 tahun lalu, wajahnya kok, ya Pak Doe. Candaan itu terdengar sepele, tapi lama-lama semakin sering diulang. Orang-orang mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatian mereka. Waktu berjalan, tapi wajah Pak Darso tetap sama. Rambutnya masih hitam pekat, hampir tanpa uban. Kulit wajahnya tidak mengendur, tidak berkerut seperti pria seusianya. Garis-garis lelah yang biasanya muncul pada orang yang bekerja keras, seolah enggan singgah di wajahnya. Begitu pula Bu Ratna. Bahkan para ibu yang lebih muda darinya mulai merasa aneh. Setiap kali berdiri berdampingan, usia seakan tak berlaku untuk Bu Ratna. Ada yang mulai menghitung-hitung. Usia Pak Darso seharusnya sudah mendekati kepala 5. Tapi wahannya, sikapnya, bahkan posturnya masih seperti pria awal 40-an. Tidak sakit-sakitan, tidak pernah terdengar masuk rumah sakit, tidak pernah terlihat lemah. Selalu bugar, selalu siap. Desa itu adalah desa yang masih memegang adat. Kepercayaan lama bercampur dengan ajaran agama. Hidup berdampingan tanpa pernah banner-banner dipisahkan. Orang-orang percaya bahwa dunia ini tidak hanya diisi oleh yang kasat mata. Maka ketika sesuatu terasa tidak wajar, pikiran mereka segera melangkah ke arah yang tidak pernah berani diucapkan dengan lantang. Jangan-jangan, kalimat itu sering terhenti di tengah. Tidak ada yang berani melanjutkan. Karena membicarakan Pak Darso bukan perkara mudah. Terlalu banyak kebaikan yang telah ia lakukan, terlalu banyak bantuan yang telah ia berikan, terlalu banyak hutang budi yang menumpuk di hati warga. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dermawan menyimpan sesuatu yang gelap? Namun rasa takut tidak bisa dibungkam selamanya. Seorang warga tua pernah berbisik lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Urip iku anaregane. Ora ana ting gratis. Hidup itu ada harganya. Tidak ada yang gratis. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi yang mendengarnya, terasa seperti peringatan. Ada pula yang menggingget-inggit kebiasaan aneh Pak Darso. Ia jarang terlihat keluar malam kecuali pada hari-hari tertentu. Malam Jumat Legi misalnya. Pada malam itu, lampu rumahnya sering padam lebih awal. Pagar tertutup rapat. Mobilnya menghilang hingga menjelang subuh. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Jika ditanya, ia hanya tersenyum dan menjawab singkat, ada urusan kerja. Anak-anak Pak Darso pun, meski terlihat bahagia, mulai menunjukkan hal-hal kecil yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Anak sulungnya terkadang terlihat termenung, memandangi halaman rumah seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Anak kedua pernah menangis tanpa sebab di tengah malam. Katanya, bermimpi dikejar bayangan hitam dari Aragonang. Si bungsu sering berbicara sendiri di bawah pohon mangga, seolah ada teman yang tak terlihat. Bu Ratna selalu menenangkan mereka. Suaranya lembut, senyumnya tidak pernah pudar. Tapi ada kalanya, ketika ia mengira tidak ada yang melihat, sorot matanya berubah kosong, seperti seseorang yang sedang memikul beban terlalu berat, tapi sudah terlalu lama untuk melepaskannya. Warga desa mulai menjaga jarak, bukan karena benci, melainkan karena takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mereka masih menerima bantuan Pak Darso, masih menyapanya dengan hormat, masih tersenyum ketika bertemu. Namun di balik itu semua, ada jarak tak kasat mata yang perlahan terbentuk. Iri bercampur takut, iri pada kekayaannya, pada keluarganya yang tampak utuh, pada hidup yang seolah selalu berada di atas angin, tapi takut pada kemungkinan bahwa semua itu bukan datang dari jalan yang lurus. Takut bahwa di balik senyum Pak Darso ada sesuatu yang sedang menunggu untuk ditagih. Karena di desa itu, orang-orang percaya satu hal, jika sesuatu terlalu sempurna,
biasanya ada yang disembunyikan, dan rahasia yang disembunyikan terlalu lama. Suatu hari akan mencari jalannya sendiri untuk keluar. Malam demi malam berlalu, rumah Pak Darso tetap terang dan megah. Tawa anak-anaknya masih terdengar. Senyum Bu Ratna masih menyambut tamu. Dan Pak Darso masih berdiri tegak, seolah waktu memilih untuk tidak menyentuhnya. Namun, di balik tembok tinggi itu, di balik pohon mangga yang rindang, di balik senyum yang selalu terjaga, ada perjanjian yang telah lama dibuat. Perjanjian yang belum diketahui siapapun. Perjanjian yang kelak akan menjelaskan mengapa keluarga itu terlihat sempurna. Dan mengapa kesempurnaan itu perlahan berubah menjadi kutukan. Karena tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Tidak ada umur yang bisa dipanjangkan tanpa ada yang dipotong. Dan Gunung Kawi tidak pernah lupa pada janji yang pernah diucapkan manusia dengan sadar. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang benar-benar tahu kemana Pak Darso pergi setiap malam Jumat Legi. Bahkan Bu Ratna pun, istrinya sendiri, hanya berpura-pura tidak tahu. Ia selalu terbangun ketika suaminya perlahan bangkit dari ranjang, bergerak tanpa suara, mengenakan pakaian gelap, dan melangkah keluar kamar dengan hati-hati, seolah takut membangunkan dunia. Dari balik kelopak mata yang setengah terbuka, Bu Ratna mendengar suara pintu ditutup pelan, lalu deru mesin mobil yang segera menghilang di telan malam. Malam Jumat Legi selalu berbeda. Udara terasa lebih berat, angin berembus lebih pelan, dan suara serangga terdengar lebih jelas dari biasanya. Seolah alam sendiri sedang menahan napas. Pak Darso menyetir tanpa menyalakan radio. Tangannya mantap di kemudi. Matanya menatap jalanan yang gelap dan lengang. Tidak ada rasa ragu di wajahnya. Tidak ada kegelisahan seperti orang yang hendak melakukan sesuatu yang terlarang. Yang ada justru ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sedang menuju tempat yang sudah sangat dikenalnya. Gunung Kawi berdiri sunyi di kejauhan. Siluetnya gelap melawan langit malam. Bagi banyak orang, gunung itu adalah tempat ziarah, tempat memohon rezeki, tempat menggantungkan harapan. Namun bagi Pak Darso, Gunung Kawi bukan sekadar tempat. Ayai adalah saksi. Ia adalah pihak lain dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat bertahun-tahun lalu. Mobil Pak Darso berhenti di titik yang sama setiap kali. Jalan setapak sempit, dikelilingi pepohonan tua yang batangnya besar dan akarnya mencuat dari tanah seperti urat-urat raksasa. Udara di sana lebih dingin, lebih lembab, dan membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Setiap langkah terasa seperti melangkah masuk ke dunia lain, dunia yang tidak sepenuhnya milik manusia. Ia berjalan tanpa senter. Ia tidak membutuhkannya. Jalur itu sudah dihafalnya di luar kepala. Bahkan dalam gelap, kakinya tahu kemana harus melangkah. Di kejauhan, terdengar suara air mengalir pelan, diselingi desir angin yang menggesek dedaunan. Tidak ada burung, tidak ada binatang malam. Hutan itu terlalu sunyi, seolah makhluk hidup memilih untuk menyingkir ketika malam Jumat Legi tiba. Tempat ritual itu tersembunyi, tidak jauh dari sebuah batu besar yang permukaannya hitam dan licin. Di sanalah Pak Darso berhenti. Ia meletakkan sesajen yang telah dipersiapkan, bunga 7 rupa, kemenyan, kain putih, dan sebuah wadah kecil berisi darah ayam cemani yang masih hangat. Tangannya tidak gemetar, gerakannya teratur, seperti seseorang yang sedang melakukan rutinitas biasa. Ia duduk bersila, menundukkan kepala, dan mulai melafalkan mantra yang sudah melekat di ingatannya. Kata-kata itu tidak sepenuhnya ia pahami ketika pertama kali diajarkan. Namun kini, setiap suku katanya terasa hidup, berdenyut, seperti memiliki kehendak sendiri. Udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti, suara air mengalir perlahan menghilang, digantikan keheningan yang menekan telinga. Lalu, dari balik kegelapan, sesuatu mulai terasa hadir. Tidak ada wujud yang langsung terlihat. Tidak ada suara yang jelas terdengar. Namun tekanan di dada Pak Darso semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di hadapannya. Terlalu dekat, terlalu besar untuk diabaikan. Bau kemenyan bercampur dengan aroma besi yang samar, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Pak Darso mengangkat kepalanya, tatapannya lurus ke depan. Meski yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia tahu makhluk itu ada di sana. Penjaga Gunung Kawi, entah apa namanya, entah bagaimana wujud aslinya. Yang ia tahu, makhluk itu bukan iblis seperti dalam cerita-cerita murahan. Ia lebih tua dari itu, lebih sabar, lebih kejam.
Sampean teko maneh, suara itu akhirnya terdengar. Bukan dari satu arah, melainkan dari segala arah. Masuk ke telinga, ke kepala, ke dalam pikiran. Suara itu berat, dalam dan dingin, tidak marah. Tidak ramah, hanya datar, seperti suara seseorang yang sedang menghitung sesuatu yang tak pernah salah. Pak Darso menunduk lebih dalam. Kula nuwun, ucapnya pelan. Kula nyuwun berkah. Ada jeda yang terasa panjang. Meski mungkin hanya beberapa detik, udara semakin dingin. Napas Pak Darso terlihat samar di depan wajahnya. Berkah sing panjenengan jaluk orang murah. Suara itu kembali terdengar. Panjenengan wis ngerti regane? Pak Darso mengangguk. Ia selalu tahu harganya. Sisi. Sejak malam pertama ia datang ke tempat itu, dengan hati yang penuh ambisi dan ketakutan. Saat itu, hidupnya berada di ujung tanduk. Usaha bangkrut, hutang menumpuk, wajah istrinya dipenuhi kecemasan, dan masa depan anak Nania terlihat gelap. Ia datang ke Gunung Kawi bukan karena keserakahan, melainkan karena keputusasaan, atau setidaknya, itulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Malam pertama itu, perjanjiannya diucapkan dengan suara bergetar. Ia meminta kekayaan, ia meminta keberhasilan, ia meminta hidup yang layak bagi keluarganya. Dan makhluk itu, dengan suara yang sama datarnya seperti sekarang, menjawab dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang kau berikan sebagai gantinya? Jawabannya datang tanpa berpikir panjang. Umur. Bukan umurnya sendiri, umur anak-anaknya, Pak Darso. Ingat betul bagaimana dadanya terasa sesak ketika mengucapkan kata-kata itu. Ada bagian dari dirinya yang menjerit, yang ingin menarik kembali ucapannya. Namun ada bagian lain yang lebih kuat, lebih gelap, yang berkata bahwa ini adalah satu-satunya jalan, bahwa pengorbanan ini akan menyelamatkan mereka semua, bahwa anak-anaknya akan hidup nyaman, meski tidak sepanjang yang seharusnya. Anak-anakmu, suara itu pernah berkata, satu persatu. Dan Pak Darso mengangguk. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia kembali duduk di tempat yang sama. Kekayaannya sudah berlipat-lipat. Rumah besar, usaha lancar, nama disegani. Wajahnya masih sama seperti dulu, bahkan lebih segar. Bu Ratna pun demikian. Perjanjian itu bekerja dengan sempurna, terlalu sempurna. Namun setiap berkah selalu datang dengan tagihan. Wektun meh tekan. Suara itu berbisik, umur sing kok njopo wis akeh, sing kudu dibayar uga akeh. Pak Darso menarik napas panjang. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Anak-anaknya tumbuh, umur mereka berjalan, dan setiap tahun, setiap bulan, setiap detik, sesuatu dari mereka mengalir ke dirinya dan istrinya. Ia tidak melihatnya, tidak merasakannya secara langsung, tapi makhluk itu mencatat semuanya dengan teliti. Panjenengan isih pengen neresik? Tanya suara itu. Ada sesuatu yang hampir terdengar seperti senyum dalam nadanya. Pak Darso terdiam sejenak. Dalam kepalanya, bayangan wajah anak Nania muncul. Anak sulung yang mulai beranjak dewasa, anak kedua yang selalu tertawa, si bungsu yang masih sering memeluk kakinya ketika ia pulang kerja. Ada rasa nyeri yang singkat di dadanya, rasa yang segera ia tekan dalam-dalam. Kulo setuju, jawabnya akhirnya. Suaranya tenang kulo nerusek. Di kegelapan, sesuatu bergerak. Udara bergetar. Tanah di bawah Pak Darso terasa hangat, seperti denyut nadi raksasa. Makhluk itu mendekat, meski tetap tak terlihat. Pak Darso bisa merasakan kehadirannya lebih jelas. Sekarang, dingin yang menusuk tulang, disertai tekanan yang membuat napas terasa berat. Elingo, suara itu berbisik sangat dekat. Ora nating bisa mundur. Yen wis mlebu, ora ana dalan bali. Pak Darso mengangguk lagi. Bibirnya membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak pernah dilihat siapapun. Senyum yang bukan lahir dari kebahagiaan, melainkan dari keyakinan bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. Ketika ritual selesai, sesajen lenyap begitu saja. Kemenyan padam tanpa sisa. Hutan kembali hidup perlahan. Suara serangga terdengar lagi, angin berembus, dan tekanan di udara menghilang seolah tidak pernah ada apa-apa. Pak Darso berdiri, membersihkan tangannya, dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam perjalanan pulang, ia merasa tubuhnya lebih ringan.
Kulit wajahnya terasa lebih kencang. Ada energi baru yang mengalir di nadinya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri di kaca mobil. Di saat yang sama, jauh dari Gunung Kawi, di rumah besar yang tampak hangat dan aman, salah satu anaknya terbangun dari tidur dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak. Jam dinding di ruang tengah berhenti berdetak selama beberapa detik. Tepat jam 3:17, Bu Ratna terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia menatap lenggit-lenggit kamar. Tangannya menggenggam selimut erat-erat. Dalam hatinya, ada bisikan kecil yang terus bertanya, sampai kapan semua ini akan bertahan. Namun ketika Pak Darso pulang menjelang subuh, wajahnya kembali tenang. I pernah bertanya. Ia memilih untuk tidak tahu, karena tahu berarti harus ikut menanggung dosa itu sepenuhnya. Dan di Gunung Kawi, di tempat ritual yang sunyi itu, penjaga gunung mencatat satu hal lagi dalam perjanjiannya. Satu umur telah ditandai, satu waktu telah dipersingkat, dan penagihan itu, cepat atau lambat, akan dilakukan dengan cara yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Karena bagi Gunung Kawi, janji adalah janji, dan manusia yang tersenyum ketika menyerahkan sesuatu yang paling berharga, kelak akan diminta untuk melihat sendiri hasil dari senyum itu. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia menyusup perlahan, seperti udara dingin yang masuk melalui celah pintu tanpa suara. Pada awalnya, tak seorang pun menyadarinya. Bahkan Pak Darso sendiri, yang setiap hari bercermin dan melihat wajahnya semakin segar, tidak menganggap apa yang terjadi di rumahnya sebagai sesuatu yang perlu dicurigai. Semua terasa normal, terlalu normal. Anak sulungnya mulai mengalami mimpi-mimpi aneh, bukan mimpi buruk biasa yang dialami anak seusianya. Mimpi itu selalu sama, berulang, dan terasa nyata. Ia berdiri sendirian di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Tanahnya hitam, langitnya gelap, dan udara terasa dingin hingga menusuk tulang. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi berwarna hitam pekat. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya bentuk tubuh yang samar. Seperti bayangan yang terlalu padat untuk disebut bayangan. Sosok itu tidak bergerak, tidak mengejar, tidak mengancam. Ia hanya berdiri diam, menghadap lurus ke arah anak sulung Pak Darso. Namun justru dari diam itulah, rasa takut muncul. Ada tekanan yang membuat dadanya sesak, membuat kakinya ingin lari, tapi tak mampu bergerak. Setiap kali ia mencoba berteriak, suaranya tertahan di tenggorokan. Dan setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah, dan dadanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Awalnya, ia tidak bercerita. Ia memilih diam, menganggapnya hanya mimpi. Namun mimpi itu datang hampir setiap malam. Waktunya selalu sama. Ia terbangun tepat jam 3:17. Jam di kamarnya menunjukkan angka itu dengan pasti, seolah disengaja. Tidak lebih, tidak kurang, anak kedua mulai merasakan hal yang berbeda. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab. Nafsu makannya berkurang. Ia mengeluh pusing dan dingin. Bahkan ketika cuaca sedang panas, Bu Ratna mengira itu hanya kelelahan atau masuk angin. Ia membuatkan jamu, memijat pelan, dan membacakan doa sebelum tidur. Namun setiap kali Bu Ratna menyentuh tubuh anaknya, ada rasa aneh di hatinya. Kulit itu terasa dingin, terlalu dingin untuk anak yang sehat. Si bungsu, yang paling kecil dan paling polos, mulai berbicara sendiri. Ia sering duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, menatap ke satu titik kosong, dan tertawa kecil. Ditanya dengan siapa ia berbicara, jawabannya selalu sama. Sama yang berdiri di sana. Jarinya menunjuk ke arah sudut halaman yang selalu kosong. Pak Darso tertawa ketika mendengarnya. Ia menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Namun Bu Ratna tidak bisa menepis rasa tidak enak yang perlahan menggerogoti dadanya. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam, ia terbangun tanpa sebab. Jantungnya berdegup cepat, dan pikirannya dipenuhi bayangan buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Lalu ada jam itu. Jam dinding besar di ruang tengah adalah peninggalan lama. Hadiah dari rekan bisnis Pak Darso bertahun-tahun lalu. Jam itu selalu tepat waktu, tidak pernah rusak, dan berdetak dengan suara yang pelan namun konsisten. Hingga suatu malam, Bu Ratna menyadari sesuatu yang aneh. Ia terbangun karena suasana rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara detak jam,
Ketika ia melirik ke arah jam dinding, jarum jam berhenti tepat di angka 03,17. Ia menunggu, mengira jam itu hanya macet sementara. Namun, jarum itu tidak bergerak. Beberapa menit kemudian, tanpa disentuh siapapun, jam itu kembali berdetak seperti biasa. Bu Ratna menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin hanya kebetulan, namun kejadian itu terulang malam berikutnya dan malam-malam setelahnya. Selalu jam 3:17, jam di ruang tengah berhenti, jam di dapur ikut terdiam. Bahkan jam tangan Pak Darso yang ia letakkan di meja samping ranjang pernah berhenti di waktu yang sama. Seolah seluruh waktu di dalam rumah itu dipaksa untuk berhenti sejenak, memberi ruang bagi sesuatu yang tak kasat mata untuk lewat. Anak sulung mulai berani bercerita. Suatu pagi, wajahnya pucat, matanya cekung, dan suaranya gemetar. Ia berkata bahwa sosok hitam dalam mimpinya kini semakin dekat. Tidak lagi berdiri jauh, tetapi berdiri tepat di depan wajahnya. Ia merasa seperti ditatap, meski tidak ada mata. Ia merasa ada sesuatu yang ditarik dari dalam tubuhnya setiap kali sosok itu muncul. Sesuatu yang membuatnya semakin lemah. Ketika terbangun, Bu Ratna mendengarkan dengan tangan bergetar. Hatinya berteriak, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia ingin bertanya pada Pak Darso, namun setiap kali menatap wajah suaminya, kata-kata itu terhenti. Pak Darso terlihat baik-baik saja, bahkan lebih dari itu. Ia tampak semakin segar. Kerut di wajahnya menghilang, sorot matanya cerah, senyumnya mudah terbit. Foto keluarga di ruang tamu menjadi saksi perubahan itu. Awalnya tidak ada yang menyadari. Foto itu tergantung di dinding, diambil beberapa tahun lalu, menampilkan Pak Darso, Bu Ratna, dan ketiga anak mereka berdiri berdampingan. Namun suatu sore, Bu Ratna berhenti di depan foto itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang terasa janggal. Ia mendekat, memperhatikan satu persatu wajah dalam foto tersebut. Anokenania tampak pucat. Bukan pucat karena pencahayaan, pucat seperti orang yang sakit. Mata mereka terlihat lebih dalam. Bayangan hitam di bawah mata semakin jelas. Sementara dirinya dan Pak Darso tampak lebih muda dari ingatannya. Kulit mereka halus, wajah mereka cerah. Perbedaan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Bu Ratna mundur selangkah. Dadanya sesak. Iki ora bener, gumamnya lirih. Hampir seperti doa yang putus asa. Ini tidak benar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan, bahwa pikirannya terlalu lelah. Namun setiap kali ia melewati foto itu, rasa tidak nyaman itu kembali. Bahkan seolah foto itu berubah pelen-pelen dari hari ke hari. Anak-anaknya semakin pudar. Dirinya dan Pak Darso semakin jelas, semakin hidup. Pak Darso sendiri mulai menyadari perubahan pada anak-anaknya. Namun ia memilih menutup mata. Setiap kali salah satu anaknya mengeluh lelah, ia menganggapnya hal biasa. Setiap kali Bu Ratna mencoba membuka pembicaraan, ia mengalihkan topik. Dalam hatinya ada suara kecil yang mencoba mengingatkan. Namun suara itu selalu ia tekan dengan satu alasan sederhana. Semua ini demi keluarga. Di malam hari, Bu Ratna sering terbangun dan memandang wajah Pak Darso yang tertidur di sampingnya. Wajah itu tampak damai, terlalu damai. Ia ingin membangunkannya, ingin bertanya, ingin memohon penjelasan. Namun lidahnya keluh. Ada rasa takut yang lebih besar dari sekadar kebenaran. Takut bahwa jika ia tahu sepenuhnya, ia tidak akan sanggup hidup dengan pengetahuan itu. Anak sulung semakin sering sakit. Tubuhnya kurus, tatapannya kosong. Ia mulai menghindari tidur, takut pada mimpi yang selalu datang. Ia begadang hingga larut. Duduk di kamar dengan lampu menyala, berharap rasa kantuk tidak menyeretnya kembali ke tempat itu. Namun tubuhnya tidak bisa melawan. Setiap kali ia terlelap, sosok hitam itu kembali. Suatu malam, ia terbangun sambil menangis. Bu Ratna segera memeluknya. Tubuh anak itu dingin, bibirnya gemetar. Dengan suara terputus-putus, ia berkata bahwa sosok itu kini berbicara, tidak dengan kata-kata, melainkan dengan perasaan. Ia tahu bahwa sesuatu darinya sedang diambil. Pak, waktunya sedang dipotong sedikit demi sedikit. Bu Ratna memeluk anaknya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya, ia berbisik, yen iki pancen salah, tulung mandekno. Jika ini memang salah, tolong hentikan.
Namun malam-malam berikutnya semakin berat. Jam berhenti semakin lama. Rumah terasa semakin dingin. Anak-anak semakin lemah. Sementara Pak Darso tetap tersenyum. Cacaps tetap utuh. Suatu pagi, Bu Ratna berdiri di depan cermin dan menatap wajahnya sendiri. Ia terlihat lebih muda. Kerutan yang seharusnya ada menghilang. Rambutnya hitam tanpa uban. Orang lain mungkin akan bersyukur, namun yang ia rasakan hanyalah ketakutan. Karena setiap perubahan pada dirinya terasa seperti ada sesuatu yang direnggut dari anak-anaknya. Di luar rumah, warga desa mulai berbisik lagi. Mereka melihat perubahan itu. Anak-anak Pak Darso terlihat pucat dan sering sakit, sementara orang tua mereka justru semakin segar. Tidak ada yang berani berkata langsung. Namun ketakutan itu mulai tumbuh. Iri yang dulu ada kini berubah menjadi rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Karena di desa itu, orang-orang percaya satu hal. Ketika waktu di sebuah rumah mulai berhenti, itu bukan pertanda baik. Dan ketika anak-anak melemah sementara orang tuanya menguat, ada sesuatu yang sedang dibayar dengan cara yang tidak wajar. Di malam yang sunyi, tepat jam 3:17, jam kembali berhenti. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Rumah seakan menahan napas. Di kamar anak sulung, sosok hitam berdiri tepat di sisi ranjang. Tangannya terulur, meski tidak terlihat jelas. Anak itu menutup mata, air mata mengalir, dan di dalam hatinya ia berbisik, "Aku durung siap, aku belum siap." Dan jauh di dalam Gunung Kawi, sesuatu tersenyum tanpa wajah. Penagihan telah dimulai, waktu telah ditandai, dan tidak ada seorang pun di rumah itu yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang berikutnya. Hari ulang tahun anak kedua seharusnya menjadi hari yang sederhana, namun hangat. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu berlebihan, hanya kue kecil di meja makan, beberapa lilin menyala, dan senyum yang dipaksakan agar terlihat seperti keluarga biasa. Bu Ratna sejak pagi sudah merasa tidak enak. Perasaannya berat, seolah ada batu besar menekan dadanya. Namun ia menepisnya, berusaha meyakinkan diri bahwa hari itu adalah hari bahagia, dan kebahagiaan tidak boleh dikotori oleh prasangka buruk. Anak kedua terlihat lebih pucat dari biasanya. Senyumnya tidak selebar dulu. Matanya tampak sayu. Namun, ketika ditanya, ia hanya mengangguk dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Darso menepuk bahunya dengan bangga, memuji ketegarannya, memanggilnya anak hebat. Kata-kata itu terdengar hangat di telinga siapapun yang mendengarnya. Namun di baliknya, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Malam pun turun perlahan. Lilin-lilin dinyalakan, kue dipotong, doa singkat diucapkan. Sot. Anak kedua meniup lilin. Angin kecil berembus entah dari mana, membuat api bergetar sebelum padam. Bu Ratna menelan ludah. Dadanya kembali terasa sesak. Ia menatap wajah anaknya, mencoba menghafal setiap lekuknya. Seolah ada suara di dalam kepalanya yang berkata bahwa ini mungkin adalah saat terakhir. Setelah acara kecil itu selesai, anak masuk kamar lebih awal. Anak kedua berkata bahwa ia ingin tidur karena merasa lelah. Bu Ratna mengantar ke kamar, menyelimuti tubuhnya, dan mengelus rambutnya dengan lembut. "Istirahat ya nak," ucapnya lirih. Anak itu mengangguk, tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Bu Ratna berdiri lama di depan pintu kamar. Tangannya menyentuh kusen, seperti ingin memastikan bahwa semuanya nyata. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa kata, hanya rasa. "Yen iki mung perasaanku wei, tolong aja nganti kelakon," bisiknya pelan. "Jika ini hanya perasaanku, tolong janggen." Sampai terjadi di ruang tengah, Pak Darso duduk sendirian. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia melirik jam dinding sesekali. Jarum jam bergerak pelan menuju angka 12. Detik demi detik berlalu. Rumah terasa sunyi, seolah semua suara ditelan oleh waktu yang sedang bersiap berhenti. Tepat pukul 0, jam dinding berhenti berdetak. Tidak ada suara keras, tidak ada teriakan, tidak ada tenda-tenda yang bisa disebut dramatis. Hanya keheningan yang tiba-tiba menjadi terlalu tebal untuk diabaikan. Bu Ratna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu mengapa, namun tubuhnya bergerak sendiri menuju kamar anak kedua. Ketika pintu dibuka, udara dingin menyambutnya. Lampu kamar masih menyala redup. Anak itu terbaring tenang di ranjang. Selimut menutup tubuhnya hingga dada. "Sik,
Ia terlihat seperti sedang tidur nyenyak. Bu Ratna melangkah mendekat, memanggil namanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menyentuh tangan anaknya. Dingin. Terlalu dingin. Bu Ratna membeku di tempat. Tangannya gemetar. Namun ia tetap mencoba membangunkan anaknya, mengguncang pelan bahunya. Bangun nak. Suaranya bergetar. Ibu di sini. Tidak ada reaksi. Tidak ada napas. Tidak ada denyut. Jeritan Bu Ratna memecah kesunyian rumah. Pak Darso berlari masuk kamar. Matanya langsung tertuju pada tubuh anaknya yang tak bergerak. Sejenak, ada kilatan sesuatu di wajahnya, bukan kaget, bukan panik, melainkan pengakuan. Seperti seseorang yang baru saja melihat hasil dari keputusan yang telah ia buat sendiri. Namun ekspresi itu segera digantikan oleh kepanikan yang dipelajari dengan baik. Ia berteriak meminta tolong, memanggil anak sulung, memeluk Bu Ratna yang histeris. Warga berdatangan. Lampu rumah menyala terang, isak tangis memenuhi udara. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Tidak ada luka di tubuh anak itu. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Wajahnya tenang, seperti sedang tidur. Dokter desa yang datang kemudian hanya bisa menggeleng pelan. Tidak ada penjelasan medis yang masuk akal. Kabar kematian itu menyebar cepat. Desa yang sebelumnya hanya berbisik kini terdiam dalam ketakutan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak yang terlihat sehat, yang malamnya masih tertawa, tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Kiai kampung datang ke rumah duka, wajahnya serius, matanya dalam. Ia duduk di ruang tengah, memandangi jam dinding yang masih berhenti di angka yang sama. Setelah memeriksa tubuh anak itu dan berdoa singkat, ia menatap Pak Darso dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ini bukan kematian biasa, katanya akhirnya. Suaranya rendah namun tegas. Iki dudu mati lumrah. Iki penagihan. Kata itu menggantung di udara. Penagihan. Bu Ratna terisak. Kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun. Ia menoleh ke arah Pak Darso, berharap menemukan penjelasan, bantahan, atau setidaknya kebingungan yang sama. Namun yang ia lihat hanyalah wajah datar yang berusaha keras menampilkan duka. Pemakaman dilakukan keesokan harinya. Langit, mendung, angin bertiup pelan. Anak kedua dimakamkan tanpa banyak upacara. Tanah merah menutup peti kecil itu perlahan. Bu Ratna jatuh terduduk, tangisnya pecah. Anak sulung berdiri kaku, matanya kosong, seolah sebagian dari dirinya ikut dikubur hari itu. Si bungsu memeluk tangan ibunya, tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, namun merasakan kehilangan yang besar. Pak Darso berdiri di dekat makam, menundukkan kepala. Dari luar, ia terlihat seperti ayah yang hancur. Namun di dalam dirinya, ada perhitungan yang terus berjalan. Ia tahu, ini akan terjadi. Ia hanya tidak tahu kapan, dan kini, waktunya telah tiba. Malam itu, setelah rumah kembali, sunyi dan semua pelayat pulang, Pak Darso bersiap pergi. Bu Ratna melihatnya mengenakan pakaian gelap. Hatinya berontak. Sampean arep menyang endi? Tanyanya dengan suara lemah. Kemana kamu pergi? Pak Darso menatapnya sejenak. Aku kudu metu sek. Jawabnya singkat. Aku harus keluar sebentar. Bu. Ratna ingin menghentikannya. Ingin berteriak. Ingin memohon. Namun kata-kata itu mati di tenggorokan. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Darso yang membuatnya takut. Bukan takut pada suaminya, melainkan takut pada kebenaran yang mungkin akan ia dengar jika ia memaksa. Mobil kembali melaju menuju Gunung Kawi. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin menusuk. Hutan menyambut Pak Darso dengan keheningan. Ia berjalan menuju tempat ritual dengan langkah lebih cepat. Napasnya sedikit terengah. Untuk pertama kalinya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sesajen diletakkan. Kemenyan dibakar, mantra dilafalkan. Namun kali ini suasananya berbeda. Tekanan di udara terasa lebih kuat. Tanah di bawahnya bergetar pelan. Sampean, wis nampa sing kok jaluk. Suara itu terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Lan saiki pembayaran wis diwiwiti. Pak Darso menelan ludah. Kulo nyuwun tambahan, katanya cepat. Kulo nyuwun perpanjangan. Isi, ana loro maneh. Ada jeda panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Udara menjadi sangat dingin, bau besi semakin tajam. Sampean wani nyuwun maneh. Suara itu akhirnya berkata, tidak ada amarah, hanya kepastian yang mengerikan. Regain,
Bakal luwih larang. Pak Darso mengangguk. Ia sudah menduga. Kulo setuju, jawabnya. Meski dadanya terasa sesak. Napa way regain. Dalam kegelapan, sesuatu bergerak. Bayangan besar melintas. Suara itu mendekat, berbisik tepat di telinganya. Elingo, katanya pelan. Sabin perpanjangan, sing isih urip bakal luwih cepet entek. Pak Darso menutup mata. Dalam benaknya, wajah anak-anaknya muncul bergantian. Ada rasa perih yang singkat. Namun seperti sebelumnya, rasa itu ia kubur dalam-dalam. Ia membuka mata dan tersenyum tipis. Aku siap, katanya. Dan di saat itulah, Gunung Kawi mencatat satu perjanjian baru. Umur kembali dipotong. Waktu kembali dipindahkan. Dan di rumah besar yang tampak megah itu, jam kembali berdetak. Seolah tidak pernah berhenti. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sejak malam itu, waktu keluarga Pak Darso tidak lagi berjalan maju. Ia hanya berjalan menuju akhir yang sudah ditentukan. Sejak kematian kakaknya, anak bungsu tidak lagi melihat rumah itu sebagai tempat yang aman. Dinding-dinding tinggi yang dulu membuatnya merasa terlindungi kini terasa seperti penjara. Lorong-lorong yang panjang seolah menyimpan gema langkah yang tidak pernah terlihat. Bahkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar tampak redup, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia masih kecil, namun kehilangan memaksanya tumbuh terlalu cepat. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Tapi tubuhnya merasakan perubahan itu dengan jelas. Udara di rumah terasa lebih dingin. Malam-malam menjadi lebih panjang. Dan setiap kali ia menutup mata, ada rasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, diam, menunggu. Ibunya berubah sejak hari itu. Bu Ratna menjadi lebih pendiam. Senyumnya jarang muncul. Tatapannya sering kosong. Seolah pikirannya berada di tempat lain. Ia masih memeluk anak bungsunya setiap malam, masih membelai rambutnya, namun sentuhan itu terasa berbeda. Ada rasa takut di baliknya, takut yang berusaha disembunyikan, tapi justru semakin terasa. Ayahnya, Pak Darso, juga berubah, meski dengan cara yang berbeda. Ia masih tersenyum, masih berbicara lembut, masih tampak kuat dan sehat. Namun anak bungsu mulai menyadari bahwa senyum itu tidak pernah sampai ke mata. Tatapan ayahnya sering melayang, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali Pak Darso memandangnya terlalu lama, dada anak itu terasa sesak tanpa sebab. Malam-malam menjadi waktu yang paling bensi. Jam selalu berhenti di waktu yang sama, 03,17. Anak bungsu tidak tahu arti angka itu. Namun tubuhnya selalu terbangun, tepat pada menit itu. Jantungnya berdegup cepat, napasnya pendek, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Kadang ia mendengar suara langkah di luar kamar. Kadang ia mendengar bisikan pelan, seperti suara angin yang mencoba membentuk kotek kata. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati pintu kamarnya terbuka sedikit. Cahaya dari lorong masuk membentuk bayangan panjang di lantai. Anak bungsu menahan napas. Ia tahu tidak ada seorang pun yang seharusnya berada di sana. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip ke lorong. Ia melihat bayangan besar di ujung lorong. Tidak jelas bentuknya, hanya siluet gelap yang seolah menyatu dengan dinding. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menjauh. Namun kehadirannya membuat kaki anak itu lemas. Ia mundur perlahan, menutup pintu kamarnya, dan bersembunyi di balik selimut, menutup mata sambil menahan tangis. Sejak malam itu, rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Anak bungsu mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ayahnya selalu mengunci satu lemari di ruang kerja. Cara ibunya selalu menghindari ruangan. Cara ayahnya pergi setiap malam Jumat, legi dan pulang menjelang subuh dengan wajah yang terlihat lebih hidup. Suatu sore, ketika rumah sedang sepi, anak bungsu memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu selalu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih dingin. Bau kertas tua bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Lemari kayu besar di sudut ruangan menarik perhatiannya. Lemari itu selalu terkunci. Namun hari itu, entah mengapa, pintunya sedikit terbuka. Anak bungsu menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu lemari itu perlahan. Di dalamnya tersimpan beberapa benda aneh.
kain putih yang sudah menguning, botol kecil berisi cairan gelap, dan sebuah buku tebal dengan sampul hitam. Tanpa judul, ia mengambil buku itu. Saat jari-jarinya menyentuh sampulnya, ada sensasi dingin yang menjalar ke lengannya. Buku itu terasa berat, bukan karena ukurannya, melainkan karena sesuatu yang dikandungnya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi kertis-kertis tua itu. Tulisan ayahnya. Ia mengenalinya dari katitan-katitan kecil yang sering ditinggalkan. Ayahnya di rumah, isinya membuat napasnya tercekat. Mantra-mantra, simbol-simbol aneh, catatan tentang malam Jumat Legi, tentang Gunung Kawi, tentang perjanjian, tentang umur. Anak bungsu membaca dengan mata yang semakin membesar. Kata-kata itu mungkin terlalu berat untuk usianya, namun maknanya menembus pikirannya tanpa ampun. Ia membaca tentang bagaimana umur bisa dipindahkan, tentang bagaimana waktu seseorang bisa dipotong dan diberikan kepada orang lain, tentang bagaimana darah keluarga sendiri menjadi pengikat paling kuat. Halaman demi halaman dibuka, hingga ia menemukan bagian yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Sebuah catatan singkat, ditulis dengan tinta yang lebih gelap, seolah ditorehkan dengan tekanan emosi. Yang besar, tumbal utama, anak-anak kandung. Urutan mengikuti kekuatan ikatan darah. Yang terakhir akan menjadi penutup perjanjian. Anak bungsu menjatuhkan buku itu. Lututnya lemas. Ia duduk di lantai. Napasnya terengah. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia teringat kakaknya yang meninggal tanpa luka. Ia teringat kakak sulungnya yang semakin pucat dan sering sakit. Dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas dengan cara yang paling mengerikan. Dirinya adalah yang terakhir. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dalam hatinya, ada jeritan yang tidak bisa keluar. Aku orang ngerti opo-opo, bisiknya pelan. Aku tidak tahu apa-apa. Ia tidak meminta ini. Ia tidak menginginkan kekayaan. Ia hanya ingin hidup. Ia menyeka air mata dan berdiri dengan susah payah. Ketakutan berubah menjadi tekad. Jika Wyatt tinggal di rumah itu, ia tahu apa yang akan terjadi. Cepat atau lambat, Gunung Kawi akan menagih. Tanah mungkin tidak akan menghentikannya. Malam itu juga, anak bungsu memutuskan untuk kabur. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ia mengambil sedikit uang dari laci ibunya. Merasa bersalah, namun tidak punya pilihan. Ia menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Jam kembali berhenti di 03,17. Seolah waktu memberi isyarat bahwa inilah saatnya. Ia membuka pintu belakang rumah perlahan. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Langit gelap tanpa bintang. Anak bungsu melangkah keluar, menahan napas, dan mulai berjalan cepat menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menahannya. Ia berjalan menuju jalan desa, berharap bisa mencapai rumah temannya atau setidaknya menjauh sejauh mungkin. Namun semakin jauh ia berjalan, perasaan aneh itu semakin kuat. Sepi. Ada sesuatu yang mengikuti. Ketika ia menoleh, ia melihatnya bayangan gunung. Tidak jelas, tidak nyata, namun selalu ada di sudut pandangannya. Siluet Gunung Kawi tampak di kejauhan, meski secara logika tidak mungkin terlihat dari sana. Setiap kali ia berbelok, bayangan itu ikut berbelok. Setiap kali ia berhenti, bayangan itu seolah mendekat. Ia mulai berlari, napasnya tersengal. Mata bercampur keringat. Namun bayangan itu tidak pernah tertinggal. Bahkan ketika ia menutup mata dan terus berlari, perasaan terikat itu tidak menghilang. Seolah ada benang yang menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tua. Ia akhirnya berhenti di tepi jalan. Kelelahan, tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaan, ia berlutut dan menangis. "Tulung, aku isi cilik," isaknya lirih. "Tolong, aku masih kecil." Namun tidak ada jawaban. Angin berembus membawa bau tanah basah yang familiar. Bau yang sama seperti yang sering menempel pada pakaian ayahnya setiap kali pulang larut malam. Anak bungsu menyadari sesuatu yang membuat hatinya hancur. Ia tidak bisa lari. Kemanapun ia pergi, Gunung Kawi akan selalu menemukan jalannya kembali padanya. Ketika ia akhirnya kembali ke rumah menjelang pagi, Bu Ratna sudah menunggunya di teras. Wajah ibunya basah oleh air mata. Tangannya gemetar saat memeluk anak bungsunya. "Erat-erat, ngapunten, ngapunten," bisik Bu Ratna berulang kali. "Maafkan ibu." Anak bungsu memeluk ibunya,
menangis dalam diam. Di dalam pelukan itu, ia tahu satu hal dengan pasti, waktunya tidak banyak. Dan kebenaran yang ia ketahui sekarang adalah beban yang terlalu besar untuk ditanggung sendirian di dalam rumah. Pak Darso berdiri di balik pintu, mendengarkan semuanya tanpa berkata apa-apa. Wajahnya keras, matanya gelap. Di dalam hatinya, perjanjian itu terus berdetak seperti jam yang tidak bisa dihentikan. Dan jauh di Gunung Kawi, penjaga gunung tersenyum tanpa wajah. Persembahan terakhir telah menyadari nasibnya, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu turun di Gunung Kawi dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar gelap, tapi seperti ada sesuatu yang menekan udara, membuat napas terasa berat, membuat langkah Pak Darso dan istrinya seperti berjalan di dalam air. Kabut menggulung rendah, merayap di antara akar-akar tua dan batu-batu basah, seolah gunung itu sendiri sedang berusaha menyembunyikan apa yang akan terjadi di puncaknya. Angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah bercampur kemenyan yang entah berasal dari mana, padahal Pak Darso belum menyalakan apapun. Setiap langkahnya terasa akrab, karena jalur ini sudah puluhan kali ia lewati. Namun malam ini, jalur itu terasa sempit, menutup, seperti tidak lagi mengizinkannya lewat. Istrinya berjalan di belakang. Wajahnya yang selalu terlihat muda tampak tegang. Mata itu kosong, bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu tahu. Sejak kematian anak kedua mereka, sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan penyesalan, bukan juga amarah, melainkan ketakutan yang tumbuh diam-diam. Ketakutan bahwa apa yang mereka anggap sebagai kendali selama ini hanyalah ilusi. Bahwa semua senyum, semua harta, semua pujian warga desa hanyalah penundaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Darso berhenti di sebuah dataran kecil dekat puncak. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung. Malam, hanya detak jam di kepalanya sendiri. Jam yang selalu berhenti di rumahnya jam 3:17, kini terasa berdetak lebih cepat, seolah ingin mengejar waktu yang telah lama tertinggal. Ia membuka tas kain tua yang selalu dibawanya, mengeluarkan benda-benda yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kain hitam, beberapa lembar kertas yang tulisannya semakin pudar, dan sebuah botol kecil berisi cairan bening yang berkilau aneh. Saat terkena cahaya bulan, tangannya gemetar saat menggelar kain itu di tanah. Tanah di sini dingin, lembab, dan terasa seperti berdenyut pelan. Ia menelan ludah, berusaha mengingat semua kalimat yang pernah ia ucapkan di tempat ini, semua janji yang pernah ia bisikan. Dulu, setiap kali ritual dimulai, ada perasaan puas, ada keyakinan bahwa ia lebih pintar dari takdir. Malam ini, tidak ada itu. Yang ada hanya perasaan seperti berdiri di tepi jurang, mengetahui bahwa lompat atau tidak, hasilnya tetap jatuh. Ia mulai berbisik, suara yang hampir tak terdengar, seperti takut didengar oleh gunung itu sendiri. Kata-kata mengalir otomatis, hafalan yang sudah tertanam di lidahnya. Angin tiba-tiba berhenti. Kabut menebal, membentuk dinding-dinding putih di sekeliling mereka. Istrinya meremas ujung kain kebayanya, bibirnya bergetar. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin lari, ingin membangunkan dirinya sendiri dari mimpi buruk yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi kakinya tidak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang berkata bahwa ini memang akhir dari jalan yang mereka pilih. Tanah di depan kain hitam itu mulai berubah. Bukan retak, bukan juga ambles, tetapi seperti permukaan air yang terusik. Perlahan, sangat perlahan, sesuatu muncul dari dalamnya. Bukan wujud iblis bertanduk, seperti yang sering dibayangkan orang. Bukan pula sosok dengan sayap atau cakar. Yang muncul adalah bentuk yang aneh dan membuat dada sesak. Tubuh tinggi, kurus, dengan kulit pucat kebubuan yang tampak seperti lapisan wajah-wajah manusia yang disatukan. Di permukaannya terlihat samar-samar garis-garis keriput, bekas senyum, bekas tangis. Mata makhluk itu banyak, tapi juga satu, berganti-ganti, membuka dan menutup, menatap dari berbagai arah dengan tatapan yang sama lelah, kosong, namun penuh tuntutan. Pak Darso mundur selangkah tanpa sadar. Jantungnya berdegup keras, bukan karena kaget, tapi karena pengenalan.
Ada sesuatu yang familiar dari makhluk itu, seperti melihat pantulan dirinya sendiri di cermin yang rusak. Makhluk itu berdiri tegak, lebih tinggi dari manusia manapun, namun tidak mengancam dengan gerakan. Ancaman itu ada di kehadirannya, di cara udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Di cara ingatan-ingatan lama mendadak menyerbu kepala Pak Darso tanpa izin. Melihat wajah anak sulungnya muncul sesaat di permukaan. Tubuh makhluk itu pucat, matanya cekung, bibirnya bergetar, seperti ingin berkata sesuatu. Lalu wajah itu menghilang, digantikan wajah anak kedua mereka. Tersenyum kecil seperti di hari ulang tahunnya, sebelum tengah malam menelan segalanya. Pak Darso menutup mata, tapi itu tidak membantu. Wajah-wajah itu tetap ada, kini muncul di dalam kepalanya. Makhluk itu akhirnya berbicara. Suaranya bukan berasal dari satu mulut, melainkan dari banyak lapisan suara yang saling bertumpuk. Ada suara anak kecil, suara orang dewasa, suara orang tua yang serak. Semua bercampur, membentuk kalimat yang jelas, namun membuat telinga terasa perih. "Perjanjianmu selesai," katanya pelan. Tapi setiap kata seperti dipalu ke tulang. Gantian, istri Pak Darso terisak, suaranya pecah. Ia jatuh berlutut, tangannya menekan tanah seolah ingin menyatu dengannya. "Cukup," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada makhluk itu. "Wis cukup, aku ora kuat maneh." Kata-kata Jawa itu keluar begitu saja, seperti doa terakhir yang tidak lagi berharap dikabulkan. Pak Darso membuka mulut, ingin bernegosiasi seperti biasa, ingin menawarkan sesuatu, apapun, asalkan bukan ini. Tapi sebelum ia sempat bicara, makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, seperti detak jantung raksasa. "Tidak ada lagi yang bisa ditunda," suara itu melanjutkan. "Waktu yang kau pinjam sudah habis. Umur yang kau ambil telah membentukku. Aku adalah sisa-sisa itu. Aku adalah hutangmu." Bayangan gunung di sekeliling mereka bergerak, siala laring-lering itu ikut menoleh. Kabut membentuk gambar-gambar samar. Rumah besar mereka, meja makan dengan kursi-kursi kosong, foto keluarga yang tersenyum palsu. Pak Darso merasakan sesuatu merambat dari kakinya ke dada. Dingin dan berat. Bukan tangan, bukan juga tali, tapi perasaan bahwa dirinya sedang ditarik ke dalam ruang yang tidak ia kenal. Makhluk itu mengangkat salah satu lengannya, dan dari dalam lapisan kulitnya muncul jam-jam kecil, berputar cepat, jarumnya berderak. Angka-angkanya melompat, tidak berurutan, seperti waktu yang rusak. "Kau ingin muda," katanya. "Kau ingin kaya, kau ingin dilihat, semua itu telah kau dapatkan. Sekarang, yang tersisa adalah apa yang kau sembunyikan dari dirimu sendiri." Pak Darso menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena pemahaman. Ia melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu, berdiri di tempat yang sama dengan senyum yakin. Ia mendengar suaranya sendiri berkata, ia tanpa ragu. Semua alasan yang dulu ia pakai demi keluarga, demi masa depan kini terdengar hampa. Gunung itu seakan mengulang satu kalimat di dalam kepalanya, "Ora ana dalan bali." Tidak ada jalan kembali. Istrinya merangkak mendekat, tangannya mencoba meraih Pak Darso. "Mas," katanya, suaranya penuh tangis yang tertahan. "Yen iki pungkasan, ayo bareng. Jika ini akhir, mari bersama." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Untuk pertama kalinya, Pak Darso merasa benar-benar tua. Bukan di wajah, bukan di tubuh, tapi di jiwanya. Makhluk itu berhenti tepat di depan mereka. Wajah-wajah di tubuhnya meredup, menyisakan satu wajah yang perlahan menjadi jelas. Wajah itu bukan wajah asing. Itu adalah wajah Pak Darso sendiri. Namun, lebih kurus, lebih keriput, matanya kosong seperti lubang. Mulut wajah itu bergerak, mengucapkan kalimat terakhir dengan suara yang hampir lembut. "Sekarang kau tahu rasanya." Tanah di bawah mereka membuka diri. Bukan seperti lubang menganga, tetapi seperti pintu yang perlahan terbuka ke bawah. Udara dingin menyembur, membawa bau waktu yang membusuk. Pak Darso merasakan tarikan kuat, seperti seluruh hidupnya disedot sekaligus. Ia sempat melihat istrinya terjatuh ke dalam kegelapan yang sama. Tangannya terlepas dari genggaman. Terakhir sebelum semuanya gelap, ada satu pikiran yang tersisa. Sederhana dan menyakitkan. Seandainya dulu ia memilih menjadi biasa saja.
kabut menutup kembali dataran itu. Gunung Kawi kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam tanah, di dalam lapisan-lapisan waktu yang tidak terlihat, sesuatu telah bertambah. Sebuah wujud baru, terbentuk dari keserakahan yang lama, kini berdiri lebih kokoh. Dan jam-jam kecil itu terus berputar, menunggu siapapun yang berani datang dan berkata iya, tanpa sadar bahwa setiap iya selalu punya akhir yang sama. Waktu di Gunung Kawi tidak pernah benar-benar bergerak lurus. Ia melingkar, mengulang, menunggu. Setelah kegelapan menelan Pak Darso dan istrinya, tidak ada jeritan panjang, tidak ada suara tubuh menghantam tanah. Yang ada hanya rasa jatuh tanpa dasar, seperti diseret ke dalam ingatan yang bukan lagi milik mereka. Saat kesadaran kembali, mereka tidak berada di tempat yang bisa disebut dunia. Tidak gelap sepenuhnya, tidak terang, melainkan abu-abu yang berdenyut, seolah cahaya sendiri ragu untuk hadir. Perubahan itu dimulai perlahan, lalu meledak dalam hitungan detik. Wajah Pak Darso yang selama bertahan-tahan tampak awet muda, mendadak terasa berat. Kulitnya mengencang, lalu mengendur, seperti kain tua yang direndam air panas, lalu ditarik paksa. Keriput bermunculan bukan satu persatu, melainkan berlapis, saling menindih. Rambutnya memutih seketika, lalu rontok dalam gumpalan kecil yang jatuh ke tanah tak kasat mata. Di dalam dadanya, tulang-tulang berbunyi retak, bukan patah seketika, tapi seperti diremas pelan oleh tangan yang tidak terlihat. Istrinya mengalami hal yang sama, bahkan lebih kejam. Kulit di lengan dan lehernya mengelupas tipis memperlihatkan lapisan pucat di bawahnya. Punggungnya membungkuk dengan sudut yang mustahil, tulang belakangnya berderak seperti kayu lapuk. Matanya memerah, lalu menghitam di pinggir, seolah darah di dalamnya mendidih. Namun di balik semua itu, kesadaran mereka tetap utuh. Mereka merasakan setiap detik, setiap tarikan, setiap robekan kecil yang terjadi di tubuh mereka sendiri. Rasa sakit itu bukan seperti luka biasa. Ia cerdas, memilih-milih, memastikan tidak ada bagian yang luput. Saat Pak Darso berteriak, suaranya keluar sebagai desahan serak, terpotong-potong. Ia ingin pingsan, ingin mati, apapun yang bisa menghentikan sensasi itu. Tapi tubuhnya menolak, jantungnya terus berdetak, paru-parunya terus memaksa udara masuk. Meski setiap napas terasa seperti menghirup pecahan kaca. Di tengah penderitaan itu, mereka menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada rasa sakit. Perubahan itu tidak menuju kematian, tidak ada ujung, tidak ada gelap yang menenangkan. Setelah keriput memenuhi wajah dan tubuh mereka tampak seperti tikas sisa-sisa manusia yang ditinggalkan waktu. Proses itu berhenti. Sakitnya tetap ada, namun stabil, seperti nyala api kecil yang tak pernah padam. Lingkungan di sekitar mereka mulai taben. Batu-batu besar menjulang, akar-akar tua melilit tanah, dan kabut tipis mengalir di sela-sela semuanya. Mereka berada di lereng Gunung Kawi, di sebuah tempat yang tidak tercatat di peta manapun. Tempat itu terasa hidup, bukan seperti hutan biasa, melainkan seperti makhluk raksasa yang bernapas perlahan. Setiap hembusan angin membawa bisikan, potongan doa, sumpah, dan jeritan yang pernah diucapkan di gunung itu selama puluhan, mungkin ratusan tahun. Pak Darso mencoba berdiri. Kakinya bergetar, tulangnya terasa rapuh, namun tidak patah. Saat ia melangkah, rasa sakit menjalar dari telapak kaki ke kepala, seperti aliran listrik yang tidak pernah putus. Ia menoleh ke istrinya, melihat wajah yang dulu ia kenal kini hampir tak bisa dikenali. Mata mereka bertemu, dan di sana tidak ada lagi rahasia. Semua kebohongan runtuh, menyisakan kelelahan yang dalam. "Aku ora mati," bisik istrinya. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. "Aku tidak mati." Kalimat itu terdengar seperti kutukan. Pak Darso ingin menjawab, tapi yang keluar hanya helaan napas panjang yang bergetar. Dalam hati, ia ingin memohon, ingin berjanji apapun, tapi ia tahu sudah tidak ada yang mendengar. Gunung itu tidak butuh doa. Ia hanya butuh keseimbangan. Hari-hari atau apapun yang bisa disebut hari berlalu, tanpa matahari yang jelas. Waktu di sana diukur dengan rasa sakit dan kesadaran. Mereka tidak bisa tidur. Setiap kali mata terpejam, ingatan menyerbu. Wajah anak-anak mereka muncul bergantian, tertawa, menangis, memanggil. Setiap kali Pak Darso mencoba mengusir bayangan itu,
tubuhnya berdenyut lebih keras, seolah gunung itu menolak pelarian sekecil apapun. Perlahan, mereka menyadari peran baru mereka. Setiap kali ada manusia yang datang ke tempat itu dengan niat tertentu, tubuh Pak Darso dan istrinya akan merasakan tarikan halus. Seperti ada tali yang menghubungkan keserakahan manusia dengan keberadaan mereka. Mereka bisa mendengar langkah kaki dari jauh, mencium bau keringat bercampur kemenyan, merasakan getaran doa yang diucapkan setengah hati, dan tanpa bisa menolak, mereka akan berdiri di jalur itu, menunggu wujud mereka berubah lagi, bukan menjadi lebih rusak, melainkan menjadi bagian dari gunung. Kulit mereka mengeras seperti batu basah, rambut mereka menyatu dengan akar-akar kecil. Wajah mereka tetap menunjukkan usia yang mengerikan, namun mata mereka jernih, terlalu jernih, memantulkan kesadaran penuh. Mereka tidak bisa menutup mata. Itu, mereka harus melihat. Awalnya, Pak Darso menolak. Saat ada orang datang, ia mencoba memalingkan wajah, mencoba diam. Namun gunung memaksanya berbicara. Kata-kata keluar dari mulutnya, tanpa ia rencanakan kalimat-kalimat yang dulu pernah ia dengar, lalu ucapkan sendiri. Tentang jalan pintas, tentang harga yang harus dibayar, tentang perjanjian yang terdengar seperti berkah. Setiap kali ia mengucapkannya, rasa sakit di tubuhnya sedikit berkurang, seolah gunung itu memberi hadiah kecil karena ketaatan. Istrinya menangis tanpa suara setiap kali itu terjadi. Air mata mengalir di wajah keriputnya, namun tidak pernah jatuh ke tanah. Air mata itu menguap sebelum sempat menyentuh bumi, berubah menjadi kabut tipis yang melayang di sekitar mereka. Ngapunten, bisiknya pada wajah-wajah yang lewat. Maaf, tapi tidak ada yang mendengar permintaan maaf dari penjaga. Tahun-tahun berlalu di dunia luar. Rumah besar Pak Darso di desa akhirnya kosong, ditelan debu dan gosip. Warga membicarakan kepergiannya dengan nada setengah takut, setingga puis. Ada yang bilang ia kabur, ada yang bilang ia mati, ada yang berbisik bahwa ia diambil. Tak satu pun yang benar sepenuhnya. Yang jelas, waktu tetap berjalan, dan keserakahan tidak pernah benar-benar berkurang. Suatu sore yang mendung, sekelompok orang datang ke Gunung Kawi. Mereka bukan peziarah biasa. Ada kegelisahan di langkah mereka, harapan yang terlalu besar di mata mereka. Di antara mereka, seorang pria parubaya tampak paling gelisah. Rambutnya mulai menipis, wajahnya lelah, pakaiannya rapi tapi kusam. Ia menatap sekeliling dengan ekspresi orang yang sudah kehabisan pilihan. Saat pria itu melangkah lebih dekat, tubuh Pak Darso bergetar. Ada sesuatu yang familiar, bukan wajahnya, bukan suaranya, tapi aroma keputusasaan itu. Aroma yang sama dengan yang ia bawa bertahun-tahun lalu. Tanpa sadar, bibirnya terangkat, membentuk senyum yang kaku. Senyum yang pernah ia gunakan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Pria itu terkejut melihat sosok tua yang berdiri di jalur. "Bah," katanya ragu, menunduk sedikit. "Ngih, kula, nyuwun, pangapunten. Niki dalanipun ingkang leres, ini jalan yang benar." Pak Darso ingin menjerit, ingin berkata lari, ingin menghentikan semua ini. Namun gunung itu menekan dadanya, mengingatkan hutang yang belum lunas. Senyum itu menguat, suaranya keluar dengan nada yang hampir ramah. "Kalau mau kaya, saya tahu caranya." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dasar sumur. Pria itu menelan ludah. Matanya berbinar antara takut dan berharap. Di belakang Pak Darso, istrinya menutup wajah dengan tangan yang kaku. Bahunya bergetar. "Aja," bisiknya lirih, hampir seperti angin. "Jangan." Tapi suara itu tenggelam oleh denyut gunung. Malam itu, kabut kembali menebal, menelan lengkelangka baru yang menuju puncak. Di kejauhan, jam-jam kecil yang tak terlihat mulai berdetak lagi, mengatur ulang waktu untuk satu perjanjian lagi. Pak Darso berdiri tegak di jalur itu. Tubuhnya menyatu dengan gunung. Matanya terbuka lebar, penuh kesadaran. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia akan melihatnya. Ia akan merasakannya. Dan ia tidak akan pernah bisa mati. Di sela-sela bisikan angin, ada doa yang terputus. Ada janji yang akan diucapkan, dan ada umur yang siap berpindah tangan. Gunung Kawi tetap berdiri, tenang, sabar, karena selama masih ada manusia yang ingin jalan pintas, selama itu pula para penjaga akan terus bertambah, abadi, sadar, dan merasakan sakit selamanya.